dari nomor 30 sampai 60. 31 sampai 60. Oke, kita langsung bahas ya. Let's see. Adisti, are you there? Adisti? Yes. Okay, let's read number 31. Both dogs and humans share very similar symptoms of depressions. Hmm. Yang mana? Yang salah? Yang kurang tepat yang mana? Yang C mungkin. Okay. Both dogs and humans share very similar symptoms of depression. Pilihannya and share symptoms sama depressions. Kalau both itu kan artinya baik atau keduanya. Di sini dogs sama human sudah betul menggunakan and. Share karena dogs and humans ada dua noun, berarti verbnya tidak menggunakan s. Betul, share without s. Symptoms atau gejala itu lebih dari satu, makanya betul menggunakan s, symptoms. Yang kurang tepat adalah depression. Jadi depression ini kan uncountable ya, karena dia itu penyakit. Jadi kita bilangnya depression, bukan depressions. Nggak ada S-nya. Dan dia uncountable, jadi dihitung sebagai singular. Okay, good. Tadi Steve. The answer is this one ya. D. Depressions. Next one. Aura. Let's go, Aura. When two nuclei move closer together, their mutual electrostatic potential energy becomes more large and more positive. D. Yang betul apa kalau D? Tidak. Larger. Larger, that's right. Betul. Jadi nuklei itu bentuk pluralnya nukleus ya. Kalau dia singular nukleus, kemudian di komparatifnya large itu larger, bukan more large. Good. Selanjutnya kita ke Nashwa. Mas ke Nashwa? Nashwa number 33, nomor 33. Nashwa there. Oke, kita ke yang selanjutnya dulu aja. Nizar, number 33. Ears are an evolution innovation that allow us to register sound waves in the air sound as a B. Yang betul harusnya apa? Oh,
Eh, Kalau hmm, jawabannya B, yang betul apa? Bu? A. A. Oke, good. A seharusnya apa? Apa ya? Betul, A jawabannya A. What's the correct one? Ya. Oke, jadi kita lihat di sini ada Hmm, di sini ya evolution sama ada innovation. Innovation ya. sama evolution itu dia dua-duanya adalah eh, sorry, noun ya. Noun atau kata benda. Jadi kata benda itu di keadaan tertentu bisa jadi satu, tapi di situasi ini tidak bisa. Jadi innovation itu sudah kata benda, berarti sebelum kata benda dia harus ada adjectives atau kata sifat. Berarti yang betul harusnya evolutionary. Jadi evolutionary innovation that allows us to register sound waves in the air around us. Evolutionary itu adjective atau kata sifat. Jadi evolusinya sifatnya, inovasinya sifatnya evolusioner. Okay, good. Thank you, Nizar. Ya. Let's go with Nashwa. Are you there? Yes, Miss. Okay, let's go, Nashwa. Number 34. Inventor Sir James Dyson is about to open his own institute to train engineers who are badly needed if UK companies want to remain competition. Hmm, A. Are badly. Seharusnya are badly to be. Oh, oh, yang Miss, yang who. Harusnya apa? Seharusnya kalau bukan who apa? Oke, kita lihat ya di sini. Who ini ditujukan kepada siapa? Who ini ditujukan kepada engineers atau para insinyur. Oke, mereka tuh membutuhkan pelatihan. Kalau UK companies want to remain competition. Jika perusahaan-perusahaan di Inggris ini mau tetap berkompetisi, begitu kan? Masalahnya, competition di sini bukanlah kata benda yang tepat. Jadi, to remain itu sudah verb diikuti oleh adjective tidak tepat diikuti noun seperti competition. Yang betul, competitive. Jadi jawabannya D. To remain competitive. Kita tidak bilang to remain competition, but remain competitive. Oke, untuk tetap kompetitif. Good. Thank you, Nashwa. Let's go back to Adisti. Let's go Adisti, number 35. Adisti, nomor 35. Whether or not the practice of daylight saving time actually shrinks energy bills seem to vary from state to state and remains up for debate today. Jadi jawabannya Jawabannya yang B. ya, yang B yang betul apa harusnya?
B, ya, kita lihat. Whether or not the practice of daylight saving time actually shrinks energy bills seems. Jadi ini kita ngomongin perdebatan ya. Praktek apa itu namanya menambung energi di pagi hari menggunakan tenaga surya itu sebenarnya benar-benar mengecilkan anggaran pemerintah untuk daya atau enggak. Nah, itu kan berarti argumennya cuma satu. Kita menggunakan seems karena argumen hanya satu, kita menggunakan verb as. Seems to vary from state to state and remains up for debate today. Karena di sini remains pakai s, berarti seem juga menggunakan s. Karena mereka ini kalimat majemuk setara. Whether or not the practice of daylight saving time actually shrinks energy bills seems to vary from state to state and remains up for debate today. Okay. Number 36. Kita ke Aura. Silakan. Number 36. Cephalopods only have a single type of light receptor, means they should not be able to distinguish color at all. A. Yang betul apa? Nggak ada only-nya. Oh, nggak ada only-nya. Oke. Karena a single, only betul ya, hanya memiliki satu jenis reseptor. Yang tidak kurang tepat adalah means. Kita bisa bilang it means that or meaning that they should not be able to. It means that atau meaning that they harus diikuti that. Karena means di sini adalah verb ya, dia intransitif ya, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. A single type of light receptor, or which means they should not be able to distinguish color at all. Cephalopods ini hanya memiliki satu jenis reseptor, yang artinya mereka harusnya tidak mampu membedakan warna sama sekali. Cephalopods ini contohnya apa ya? Coba kita cari. Cephalopods. Oh, seperti ini gurita. Yang apa itu? Moluska yang kepalanya besar-besar itu berarti. Oke. Right, good. 37. Nizar. We often measure loudness using a unit called the decibel, naming after Alexander Graham Bell. Yang mana? D. Seharusnya Apa ya? Namingnya mungkin? iya betul. Seharusnya apa? Seharusnya name it. Named. Seharusnya named. Menggunakan ed. Named. Ya, karena dia pasif ya. Dinamakan dari Alexander Graham Bell. Diambilnya dari named after Alexander Graham Bell. Good. Let's go to
Nashwa, number 38. Number 38, please. Nashwa. UN drug control officers report that when the Taliban regime opium production was nearly wiped out in Afghanistan, was the world's largest producer. Yang betul? Yang betul apa? Coba kita lihat di sini ya, teman-teman. Ada producer. Di sini production. Berarti seharusnya Producer. ya betul, producer. Bukan production. Jadi opium producer. Jadi produsen opium. Jadi ketika rezimnya Taliban di Afghanistan itu ya, mereka itu penghasil opium terbesar sebetulnya. Hampir dihancurkan, hampir disapu habis, watch out itu disapu habis. Tapi sekarang sudah nggak ada, padahal mereka dulunya adalah penghasil opium paling besar. Okay, good. Nashwa. Thank you. Selanjutnya kita ke Adisti lagi. 39. Photosynthesis is a chemical process that uses sunlight to turn carbon dioxide to sugar, which the cells can use as energy. Answer is B. Seharusnya. Use. Oke. Kita lihat ya kalimatnya. Photosynthesis is a. Kalau dia a berarti dia itu satu, singular. Singular berarti uses. Tuh. Uses bukan use. Kita lihat di sini ya. Process. Proses itu noun. Proses itu noun. Jadi dia diikuti dengan adjective. Jadi chemical process. Instead of saying chemically processed, we say a chemical process that uses sunlight to turn carbon dioxide into sugars, which the cell can use as energy. Jadi chemical process. Karena ingat adjektif itu fungsinya untuk menjelaskan noun. Ya, jadi chemical. Proses apa? Proses kimia. Gitu. Therefore, the answer is A. Selanjutnya, thank you Adisti. Aura, number 40. Hong Kong Island, that is an island in the southern part of the Hong Kong Special Administrative Region of China, has a population of almost 1.3 million people. Jawabannya? A. Yes, betul. Seharusnya Langsung Iya. Hong Kong Island is Iya, an island. Good. Tanpa that ya. Hong Kong Island karena that itu fungsinya untuk relative clause, sedangkan tidak ada relative clause di kalimat ini. Jadi Hong Kong Island is an island in southern part barat. Good. Good job. Next, Nizar.
Kita cobain dulu ya. Kita coba number 41. Ini adalah teks ya. Jadi harus teliti. Number 41, Nizar. The underlined word them in paragraph 1 refers to Paragraph 1 ya. uh, Oke, coba kita lihat mana ini them-nya. Oh, this one, them. in building the Hmm. B B. White felines. Oke, coba kita lihat teksnya ya. Jadi ini ngomongin tentang kucing. Domestic cats, kucing rumah. No matter the breed, are all members of one species. Tidak peduli peranakannya apa, sebenarnya adalah milik satu spesies. Felis catus, nama ilmiahnya adalah itu. Has had a very long relationship with humans. Jadi kucing itu kan ada dua, ada kucing besar sama kucing kecil. Yang kucing rumahan yang bisa kita pelihara itu namanya domestic cats. Dan spesiesnya namanya Felis catus. Ancient Egyptians may have first domesticated cats as early as 4,000 years ago. Bangsa pertama yang menjinakkan kucing, merumahkan kucing, atau menjadikan kucing itu piaraan adalah bangsa Mesir 4.000 tahun yang lalu. Karena apa? Plentiful rodents, probably through wild beliefs to human communities. Banyak rodents adalah binatang pengerat, yaitu dalam hal ini tikus. Itu yang membuat kucing-kucing ini tertarik untuk mendatangi rumah manusia. Jadi kan dulu semua kucing itu liar, nggak ada yang tinggal di rumah manusia. Tapi karena mereka tertarik sama binatang pengerat atau tikus, ya mereka dulu memburu tikus, makan tikus gitu kan. The cat's skill in killing them, membunuh mereka. Wild felines itu adalah catnya sendiri. Berarti jawabannya bukan the wild felines, melainkan rodents atau binatang pengerat. Jadi kemampuannya kucing untuk membunuh mereka itu maksudnya ya ini rodents atau tikus, karena tikus itu dianggap hama ya dulu. Earned the affectionate attention of humans, membuat manusia tuh sayang sama mereka. Oh iya, ini ada hama, aku nggak perlu susah-susah, udah dibunuh sama kucing-kucing ini, begitu. Jadi manusia dulu tertarik dengan kucing karena mereka bisa memburu hama untuk mereka tanpa mereka harus susah-susah memburu hama-hama ini, begitu. Good, thank you. Nizar, let's go to Najwa. What about number 42? Which one is wrong according to the text? Yang Wrong ya. B. Oke, iya, oke, good. Kita lihat, kalau bisa dilihat semuanya di paragraf kedua ya. Di paragraf kedua, like their wild relatives, yang besar-besar itu jaguar, macan, singa itu. Domestic cats are natural hunters. Mereka itu semua pemburu alami. Kalau kalian punya kucing di rumah, kalian bisa memperhatikan perilaku mereka. Kalau misalnya melihat burung misalnya, mereka tuh otomatis akan insting berburunya pasti akan bangkit.
Namanya kucing kalau lihat burung kecil atau tikus pasti dikejar sama mereka. Stalk prey and pounce with sharp claws and teeth. Jadi mereka stalking dulu, jadi kayak sembunyi dulu terus baru disergap gitu. They are particularly effective at night when their light reflecting eyes allow them to see better than much of their prey. Oke, jadi light reflecting eyes-nya itu memperbolehkan, bukan memperbolehkan, allow them itu maksudnya membuat mereka bisa melihat kehadiran ininya, melihat kehadiran mangsanya, bukan melihat lebih baik daripada pagi hari. Mereka memang efektif pada malam hari, tapi tidak berarti mereka tuh melihat lebih baik di malam hari daripada di siang hari. Karena mereka bukan makhluk nokturnal, cuma mereka memang memburunya itu lebih efektif di malam hari. Itu. Karena yang A juga betul ya. Kemudian yang terakhir, most domestic cats are carnivorous. Domestic cats remain largely carnivorous. Ada. Terus ini juga cats can communicate with each other. Dengan cara menandai pohon, menandai ini. Jadi kalau misalnya kalian punya kucing dan kucing kalian tuh suka gosok-gosokin kepalanya ke bagian tubuh kalian, berarti dia sedang menandai kalian. Berarti kalian tuh pemiliknya. Nggak boleh diganggu kucing lain gitu misalnya. Begitu pula sebaliknya kalau kalian habis pegang-pegang kucing lain, mereka biasanya juga tahu kalau kalian habis main sama kucing lain. Oke, number 43. Niza. Employ. Let's go. Employ. B. B, provide work. Coba kita lihat di teksnya ya. House cats employ a vocal repertoire that extends from a purr to a screech. Jadi purr itu kalau punya kucing, kalian tahu kalau dia lagi diem aja tapi ada suaranya. Kayak purr, purr, purr itu namanya purr. Terus screech itu yang suara melengking tinggi kalau dia lihat mangsanya. Itu namanya screech. Kalau purr itu yang nggak ada suaranya. Yang purr, purr, purr. Dia diem aja lagi nafas terus purr, 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 purr itu purr. Jadi itu maksudnya use, ya. Provide work itu kayak gini. Misalnya orang jadi bos nih. Jadi bos terus habis itu nyari orang yang bisa dipekerjakan. Nah, itu baru employ itu provide work. Provide work, jadi kalau kita sebagai bos dibilang employer, kalau orang yang kerja buat kita dibilang employee, itu dari kata employ. Maksudnya kita, we employ the employees gitu. Kita para bos menyediakan pekerjaan untuk para pekerja gitu. Tapi kalau di sini artinya menggunakan. Jadi kucing itu punya suara vocal range-nya itu dari per itu sampai meong yang tinggi banget itu kalau lihat mangsanya. Jadi use ya. Oke. Thank you Nizar. Let's go to Nashwa. Number 44. What is the main topic of paragraph 3? Paragraph 3 itu yang ini. Cats communicate by marking trees. C, Miss. Yes, that's right. How a cat communicates. Sudah jelas. Ada di kalimat pertama. Cats communicate by marking trees, fence, posts, or furniture with their claws or their wings. Dikencingin ya, or their waist. Okay. Next, number 45.
Let's go to Adisti. The author mentioned mummified mice in paragraph 1 to C. Okay. Nah, ini. The cat got death and even mummified their beloved pets with their journey to the next world, accompanied by mummified mice. Jadi, kucing itu makan ini ya, mice ya. Oh ya, ya betul. Jadi, show that mummification of mice influences the later adoption of cats as human companion. Betul. Jadi, kalau orang Mesir itu, orang Mesir itu ada ini kan, mereka semua percaya sama afterlife ya. Jadi, kalau misalnya mereka tuh mati di mumifying tuh harus membawa sesuatu gitu, bawa teman, bawa benda-benda yang berharga buat mereka untuk untuk teman perjalanannya mereka ke afterlife. Jadi mereka ditemenin sama kucing atau mice. Mice-nya ini kayaknya bukan rat ya. Mice ini tikus-tikus hamster gitu tuh loh. Kalau rat itu tikus yang hama, tikus yang ada di film Ratatouille, yang pokoknya yang kotor, yang jorok kalau rat itu. Kalau mice itu yang putih kecil-kecil gitu, yang seperti hamster. Okay, good. Number 46. Aura. The following are the characteristics of domestic cats, except D. Iya, betul. They may mark their home range with their feces. Coba kita lihat. Oh, no. Iya, betul. Feces iya ya. Soalnya di sini pendengaran mereka acute, jadi pendengaran mereka tajam. Jadi, iya, di sini ada tulisannya ini ya. Kucing itu menandai kekuasaannya dengan their ways. Their ways itu ya ininya mereka, sama pipisnya itu. Jadi kalau di rumah, mereka itu meskipun punya litter box ya, litter boxnya itu kan tetap aja baunya kemana-mana kan. Jadi itu sebagai tanda kalau mereka tuh menandai juga, rumahnya itu punya rumahku. Berarti jawabannya adalah C, karena mereka memiliki pendengaran yang baik, bukan poor, but good. Oke, kita lanjut. Selanjutnya masih lumayan banyak nih, sampai 60 kan ya. Lanjut ke number 47. Nizar. According to the text, the following may contribute to the existence of the two-headed shark, except okay. Hmm. A. Viral infection. Wait a second. Oke, betul. Yes. Ada di sini ya.
To the best of their knowledge, the eggs were not exposed to any infection, chemicals, or radiation. Berarti tidak mungkin faktor dari luar. Bisa jadi genetic disorder, inbreeding, atau memang embrionya itu punya dua kepala. Jadi yang tidak benar adalah viral infection. Okay, number 48. Nashwa, let's go. The underlined word. Nomor 49 bukan, Miss? Oh yeah, 48. Oh iya. Dwindling. The underlined word dwindling in paragraph 4 means A. Shrinking. Shrinking. Let's see. Kalimatnya seperti apa di situ? Oh ya, dwindling. Di situ ada disebut-sebut wait, sorry. But wild sharks malformations could come from a variety of factors, including viral infection, metabolistic disorder, pollution, or a dwindling gene. Yeah, shrinking. That's right. Gene pool, overfishing. Jadi karena terlalu banyak dipancing ya, akhirnya mereka jadi semakin kecil gennya. Okay. Number 49. We go to again. It. Yang ini, it. Yang 50. Number 49. 49. The underlined word it in paragraph 4 refers to Itu di layarnya Miss. Bisa dilihat. It may cause the gene pool to shrink. Berarti apa? B. B atau D? Institute or overfishing? Yang D. Yes, that's right. Overfishing, ya. Okay. Then overfishing is a strong culprit as itnya itu overfishing may cause the gene pool to shrink. Good. Number 50 is Aura. The following are the opinions of the research and the text except D. D. Okay, let's see. Sans comma and colleagues says genetic disorders seem to be the most plausible cause. Ya. Number 50A ada di paragraf ini. Ya, yang number B di paragraf ketiga ada. Terus untuk Ehman membicarakan tentang overfishing ya. Okay, what about this one?
Oke. Betul, Galvan Magana berpikir bahwa scientific journals-nya yang lebih banyak, kan? Two-headed sharks-nya yang lebih banyak. Good. Number 51, kita ke Nashwa. What is the main idea of the passage? Yang B. Belum ada jawaban kalau I found an answer. Masih hipotesis. Oh, Berarti mana? A. A, that's right. Scientists have been trying to explain the two-headed shark phenomenon. Good. Nizar, number 52. The passage above is more found in article. A. The passage above is mostly found in an article apa? A. History? Masa history? History sejarah, physics, fisika, chemistry, kimia, biology, biologi. Enggak. C mungkin. Ini tentang makhluk hidup, Nizar, berarti? Oh, biologi. Iya, iya. Iya, biologi ya. Iya. Nah, biologi itu mempelajari makhluk hidup dan semua seluk-beluknya, keanehannya, genetis dan semuanya itu kalian pasti belajar di biologi kan? Kalau misalnya kayak ada virus, kelainan genetik, itu masuknya ke biologi. Okay, good. Number 53, let's go back to Adisti. Party plausible. Yeah, the underlined word plausible in paragraph 3 means A. Betul, reasonable, yang masuk akal, yang bisa kita pahami. Itu adalah, kan, plausible ini maksudnya genetic disorder, kalau menurut Sans Coma. Oke, good. Number 54, kita ke Aura. What confirmed every location at the time of Brinson attack? A. Photo line up. Photo line up. Okay. Convicted of rape and attempt murder. Iya, foto line up. Tuh. Oh, wait, location. Bukan picked him from a photo line up. Ini timestamp, store receipt, and 16 eyewitness. Berarti store receipt. Location ya pertanyaannya ya. Jadi ini kasus pemerkosaan dan kekerasan. Tahun 1985 ada seorang wanita namanya Penny Bernstein. Dia diserang ketika lagi jogging di Michigan Lake Michigan atau Danau Michigan. Oh sorry, Lake Michigan Beach itu pantai berarti. Dia itu Avery itu ditangkap karena Penny ini memilih dia dari foto line up. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti ini kan suspeknya tuh difoto terus ditanyain ini bukan ditanyain ke korbannya gitu kan. Dia ditangkap setelah dipilih sama si korban ini, padahal dia itu
sedang berada di Green Bay, 40 mil jauhnya dari tempat kejadian. Disupport oleh ada apa namanya? Kalau dari kasir itu beli kasir itu dapat receipt, itu bahasa Indonesianya apa ya? Struknya, dapat struk yang ada jamnya juga dan juga dilihat oleh 16 saksi mata. Gitu. Jadi yang mengkonfirmasi lokasinya Avery itu adalah store receipt, bukan foto line up. Foto line up itu yang ini Penny yang membuat dia masuk penjara gitu. Nomor 55, Nizar. When was Stephen Avery released from prison? Yang ini belum ngerti nggak? Gak apa-apa, coba dihitung. Dia masuk penjara tahun 1985, terus dia ke sana 18 tahun. Berarti kira-kira dia ada di penjara itu 18 tahun. Sebelum dibebaskan. Jadi Berarti kira-kira tahun tahun 85 tambah 18 ya? Iya, betul. 85 tambah 18. Tahun berapa? Berarti 2003. Oke, 2003. Good. Jadi dia ini salah tangkap ya, tapi Sih. sudah. Ya, betul 2003. Oke. Jadi dia ini adalah korban sebenarnya. Jadi bukan dia pelakunya, tapi salah tangkap. Dia sudah dijatuhi 32 tahun penjara. Sudah 18 tahun berjalan, tapi dia ternyata bukan pelakunya. Reset. Nomor 56 kita ke Nashwa. The following are true according to the text, except D. Yap, betul. Let's go. Danny Benson was the victim, betul. True Stephen Avery, betul. Was alive, betul. Dia tidak ada ya. Very good. Nomor 57. Kita langsung aja ke Nashwa ya terakhir ya. Nah, Disti, let's go. The underlined word maintained in paragraph 4 most likely means A. Paragraph 4, mana maintain? 1, 2, 3, 4. Jawabannya apa tadi? A. Take care of. Oh, state ya. Jadi maintain dia itu tetap mendeklarasikan bahwa dia itu tidak bersalah. Dia tuh memperjuangkan gitu loh. Kalau dia tuh nggak bersalah, meskipun udah dikatakan bersalah, tapi kan memang dia nggak bersalah ya. Karena dia harus berusaha gimana caranya supaya court ini mengakui kalau dia tuh nggak bersalah gitu. Jadi di sini maintain itu state, mendeklarasikan atau memperjuangkan. Oke, lanjut ke Aura nomor 58. The underlined word exonerate in paragraph 4 can be replaced by C. Ya, quit. Jadi akhirnya dia terbukti tidak bersalah, terus dikeluarkan. Telat sekali ya. Padahal ini udah apa tuh namanya?
18 tahun. Seperti maksudnya 18 tahun di penjara. Terus habis itu ini baru 18 tahun kemudian dinyatakan nggak bersalah. Wah, itu state-nya harus bertanggung jawab untuk mengganti 18 tahunnya Avery yang hilang. Dia masuk penjara umur 22 tahun. Harusnya umur 22 tahun sudah bisa mulai berkarir, udah bisa mulai melakukan sesuatu, tapi malah di penjara untuk kesalahan yang untuk crime yang dia tidak lakukan. Oke, nomor 59. Kita lanjut ke Nizar. Nomor 59. 59 ya. He, paragraph 4. Ini, he. He, uh, Avery atau Ellen? uh, B, Ellen. Ya. Iya, betul. Oke, jadi Gregory Allen ini pelaku utama, tapi dia tuh malah nggak ada di foto line up. Jadi ini apesnya Avery, karena Avery tuh badannya dan wajahnya mirip-mirip gitu lah sama Allen. Makanya dia itu terpilih jadi tersangka. Oke, number 16, Nashwa. What is the best title of the passage? C. Iya, betul. Stephen Avery, 18 years and innocent. Oh my God, so sad. Oke, alright. Jadi ini sudah kita selesaikan ya, number 1 to 60. Is there any question? Mungkin nanti minggu depan kita akan mulai dengan soal baru. Dan semua juga seperti biasa harus menjawab ya, harus terlibat dan menjawab. Okay, is there any question before we finish the class? Ada pertanyaan kah? Atau ada kesulitan khusus di menjawab soal bahasa Inggris supaya Miss mungkin bisa menyiapkan nanti di meeting selanjutnya. Kalau mungkin sekarang belum terpikir, nggak apa-apa. Nanti kalau kalian lihat ada kesulitan, bisa dicatat dan langsung disampaikan ke admin, biar adminnya bisa langsung menyampaikan ke Miss Nana. If there's no question, let's call it off for today. Thank you very much for coming. See you next week. Okay, no question ya. Bye-bye.